Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ingat jawabannya di mana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pembelajaran ketiga ya. Tapi sebelum masuk pembelajaran, kita doa bersama-sama dulu ya, sebagai bentuk pembiasaan yang baik. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ya anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah membaca doa. Nah, sekarang sudah dipersiapkan kan bukunya. Kita masih belajar buku yang tema 1 ya, yang tentang diriku. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, ada yang masih ingat tidak kemarin kita belajar apa? Betul, kita belajar anak soleh banyak teman. Jadi kalau misalnya mau punya banyak teman, harus jadi anak soleh ya anak-anak. Anak soleh tuh gimana Bu? Anak soleh tuh yang kemarin kita ajarkan tuh, yang kemarin kita belajar tuh, yang patuh sama ayah dan bunda, yang kalau misalnya bermain dengan teman harus rukun, kemudian yang senantiasa bangun pagi, begitu ya. Nah sekarang kalau misalnya sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya, yuk kita buka halaman 20. Nah, di halaman 20 tuh ada bacaan lagi. Nanti Mas dan Teteh dengarkan Ibu ya. Ibu akan baca perlahan-lahan. Judulnya Anak Saleh Senang ke Sekolah. Nah, Mas dan Teteh seneng gak kalau berangkat sekolah? Pasti seneng ya, tapi karena sedang pandemi gak apa-apa belajarnya di rumah. Ingat, kita harus senantiasa bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat oleh Allah meskipun belajarnya hanya lewat video. Nah, sekarang Ibu mulai membaca ya, Mas dan Teteh dengarkan. Sekolah tempat belajar. Kita belajar untuk menjadi pintar. Kita belajar untuk berbuat benar. Kita belajar untuk bersikap sabar. Nah, Mas dan Teteh
di sekolah tuh kita nggak hanya belajar tentang materi, tidak belajar hanya tentang pengetahuan, namun kita juga belajar bagaimana bersikap sabar, bagaimana berbuat benar. Sekarang yuk kita lanjut membacanya di paragraf kedua. Sekolah tempat belajar. Kita belajar untuk saling menghargai. Kita belajar untuk saling menghormati. Kita belajar untuk saling mengasihi. Nah, selain bersikap sabar dan berbuat benar, kita juga harus belajar saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi kepada teman, kepada ibu bapak guru. Kita lanjutkan ya. Anak saleh rajin belajar. Anak saleh senang ke sekolah. Anak saleh sayang Allah. Nah, kalau misalnya mau jadi anak soleh harus rajin belajarnya ya. Kalau misalnya bundanya sudah bilang, "Mas, Teteh ayo belajar," mainnya udahan dulu, belajar dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk ke halaman 21. Di halaman 21 ada teks lagi nih. Nah, ini ada gambar. Ini ada gambar ayah dan bunda sedang mengantar emasnya pergi ke sekolah. Ibu bacakan ya, Mas dan Teteh perhatikan. Judulnya Sekolah Baru. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Salman. Ini hari pertama aku sekolah. Aku diantar ayah dan ibu ke sekolah. Aku ingin jadi anak saleh dan pintar. Aku ingin punya banyak teman. Aku ingin disayang Allah. Nah, kemarin tuh Mas dan Teteh kan sudah perkenalan sama ibu ya waktu hari Senin. Gimana perasaannya di sekolah baru? Pasti senang ya, punya banyak teman, ruang kelas baru. Nah, sekarang kita lanjut yuk belajar di halaman 22. Nah, di halaman 22 ada kegiatan memberi salam, senyum, dan sapa. Ingat, kalau misalnya Mas dan Teteh pergi ke sekolah harus apa dulu? Betul, memberi salam kepada guru. Nah, coba perhatikan ibu membaca teks ya. Salman memberi salam kepada guru. Sudah tahu kan salamnya gimana? Betul, assalamualaikum ibu guru, assalamualaikum bapak guru. Kemudian Salman memberi senyuman kepada guru. Selain memberi salam, kita juga disarankan untuk memberi senyuman kepada guru. Nah, kenapa Bu? Dibiasakan untuk salam, senyum, sapa. Itu adalah bentuk dari sopan santun yang harus menjadi kebiasaan baik. Ibu guru membalas salam Salman. Ibu guru memberi senyum kepada Salman. Salman memberi salam kepada teman baru. Salman memberi senyum kepada teman baru. Nah, selain kepada ibu dan bapak guru, kita juga boleh memberi salam kepada teman baru kita, memberi senyuman kepada teman baru kita. Nah, dari teks ini, bagaimana pendapatnya Mas dan Teteh tentang Salman? Apakah Salman melakukan perbuatan baik? Betul, Salman melakukan perbuatan yang baik, yaitu memberi salam dan memberikan senyuman untuk ibu guru dan untuk teman-teman barunya. Sekarang kita lanjut ke halaman 23 ya.
kegiatan bernyanyi bersama-sama. Yuk, kita sekarang berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Hari Pertama Masuk Sekolah. Siapa yang sudah tahu lagunya? Kalau misalnya yang sudah tahu, boleh nanti ikutan. Yang belum tahu pun ikutan juga ya, agar kita sama-sama tahu lagunya ini. Nah, sudah berdiri semua Mas dan Teteh? Ya, sekarang kita nyanyi ya. Ibu akan membimbing Mas dan Teteh untuk bernyanyi bersama-sama. Judulnya Hari Pertama Masuk Sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Yes, sekarang Mas dan Teteh boleh duduk kembali. Nah, bernyanyi bersama-sama tuh menyenangkan banget kan? Siapa di sini yang senang punya guru baru? Iya, siapa juga yang senang punya teman baru? Pasti Mas dan Teteh seneng ya punya guru baru, punya teman baru. Nah, sekarang kita beralih yuk ke halaman 24. Alhamdulillah tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama ya. Nah, sekarang coba Mas dan Teteh pikirkan, kalau suara nyanyiannya Bu Inah sama suara nyanyiannya Mas dan Teteh sama atau berbeda? Betul, berbeda ya. Terus siapa yang paling lantang? Ibu atau Mas dan Teteh? Nah, alhamdulillah Allah tuh telah menciptakan suara yang berbeda-beda. Suaranya Bu Ina berbeda dengan Mas dan Teteh. Pun suaranya Mas dan Teteh berbeda dengan suaranya Bu Ina. Alhamdulillah ya, ini semua adalah ciptaan Allah. Bayangkan kalau misalnya Allah menciptakan suaranya sama. Wah, bingung ya untuk mengenalinya. Nah, alhamdulillah Salman senang hari ini. Mas dan Teteh senang juga kan hari ini? Karena Salman memiliki guru baru, memiliki teman baru. Sama dengan Mas dan Teteh, punya guru baru dan punya teman baru juga. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 25 ya. Nah, coba perhatikan di halaman 25 ini ada ibu guru bersama anak-anak muridnya. Nah, coba Mas dan Teteh masih ada yang bingung atau masih ada yang tahu, masih ada yang belum tahu nama ibu gurunya? Sekarang ada tugas lagi dari Bu Ina sebagai bentuk kehadiran Mas dan Teteh. Meskipun belajarnya daring, tapi tetap Ibu Ina memberikan kehadiran ya untuk Mas dan Teteh. Artinya Mas dan Teteh yang mengumpulkan tugas, nanti Ibu Ina anggap hadir di pembelajaran daring hari ini. Oke, nanti tugasnya boleh dikirim lewat pesan suara saja ya, atau audio. Ibu-ibu tugasnya apa sih Ibu? Tugasnya itu menyebutkan nama guru di kelasnya Mas dan Teteh. Nah, ayo masih pada ingat enggak nama gurunya siapa? Yang pertama, sebutkan nama lengkap gurumu. Ayo, sudah pada tahu belum nama lengkapnya Ibu Ina dan Ibu Sri siapa? Nanti coba disebutkan di pesan suara ya. Kemudian yang kedua, sebutkan nama panggilan gurumu. Kalau tadi nama lengkap, sekarang nama panggilannya siapa? Iya. Nah, sekarang kita berlatih yuk memberi salam senyum sapa. Ikuti Salman ya.
Beri salam kepada gurumu, beri senyum kepada gurumu, beri salam kepada temanmu, dan beri senyum kepada temanmu. Kalau memberi salam itu Assalamualaikum. Begitu ya anak-anak. Yuk kita beralih ke halaman 26. Nah, kalau tadi kita sudah memberi salam, sekarang kita tanya kabar ya. Ingat, kalau misalnya Ibu Ina menanyakan apa kabar hari ini, jawabannya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalau mau jadi anak soleh itu harus selalu tersenyum. Anak soleh itu memberi salam dan selalu bersemangat. Bersemangat dalam hal apa, Ibu? Bersemangat dalam belajar dan melakukan hal-hal yang baik. Sekarang kita berlatih yuk menulis lambang bilangan. Nah, dalam Islam bilangan itu banyak sekali digunakan. Nah, yuk sekarang kita berlatih menulis lambang bilangan di halaman 27. Nah, anak-anak, coba perhatikan kata yang di huruf tebal. Di sini ada 2 kotak. Di kotak pertama merupakan kalimat, di kotak keduanya lambang bilangan. Nah, Ibu bacakan ya. Anak saleh sholat 5 waktu. Coba tebak mana kata yang diberi huruf tebal? Betul, kata yang diberi huruf tebal itu adalah kata 5. Kira-kira lambang dari bilangan 5 tuh bagaimana ya? Sudah pada tahu belum? Yuk kita tulis sama-sama lambang bilangan 5 di sini ya. Iya, sekarang yang kedua. Sholat subuh 2 rakaat. Nah, kata yang ditebali kira-kira kata yang mana? Betul, kata 2. Kira-kira lambang bilangan 2 bagaimana ya? Oke, kita isi sama-sama di sini lambang bilangan 2. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Kata yang diberi huruf tebal adalah pinter, kata 4. Kata 4 lambang bilangannya berarti bagaimana? Yuk kita tulis sama-sama di sini. Selanjutnya, wah, sholat asar juga sama nih dengan sholat zuhur, yaitu ada 4 rakaat. Kata yang diberi huruf tebal adalah kata 4. Nah, berarti sama ya. Kita tulis angka 4 di sini, lambang bilangan 4. Sholat maghrib 3 rakaat. 3 rakaat berarti kata yang diberi huruf tebal adalah kata 3. Yang ini. Nah, yuk kita sama-sama di sini menulis lambang bilangan 3. Yang terakhir, sholat isya 4 rakaat. Nah, yang diberi huruf tebal kata 4 ya. Berarti di sini kita tulis lambang bilangan 4. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapa jumlah rakaat sholat 5 waktu? Berarti kita tinggal menjumlahkan yang ini ya. Yuk kita sekarang menjumlahkan. Sholat subuh ada 2 rakaat, ditambah sholat zuhur 4 rakaat, ditambah sholat asar 4 rakaat. 2 ditambah 4 berapa anak-anak? Pinter, 6. 6 ditambah 4 rakaat sholat asar 10. Betul. Ditambah sholat maghrib 3 rakaat, 10 ditambah 3. Ayo berapa? Betul, 13. Sekarang terakhir sholat isya 4 rakaat. Tadi 13 ditambah 4, jadi jumlahnya 17. Jadi jumlah rakaat sholat 5 waktu itu ada 17. Ayo, siapa yang tahu lambang bilangan 17 gimana nulisnya? 17 tuh nulisnya 7 dulu, baru 1, atau 1 dulu, atau 7?
Betul, 17 itu angka 1 dulu, kemudian angka 7. Alhamdulillah, sekarang kita sudah selesai belajarnya ya. Nah, siapa yo yang hari ini telah memberi salam? Siapa yang telah membagikan senyum terbaiknya? Nah, anak-anakku, mari jadikan salam, senyum, dan sapa itu menjadi kebiasaan baik untuk kita bersama ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Yuk di rumah kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti membaca doa sebelum belajar dan mengucapkan hamdalah setelah belajar. Juga melakukan kebiasaan baik lainnya agar Allah menambah ilmu kepada kita. Insya Allah nanti hari ini akan ada hafalan hadis ya. Ada hafalan hadis di akhir pembelajaran tematik. Oke, sekarang kita doa dulu yuk. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ibu. Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan hadis tentang niat. Dengarkan ya. Innamal a'malu binniyati. Kita ulangi ya. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Satu kali lagi ya. Yuk ikuti. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Nah, itulah hadis tentang niat. Nanti di rumah dihafalkan ya hadisnya tentang niatnya. Nah, sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Belajar di rumahnya tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.